Pertanyaan dari jamaah Ma'rifat di Markas Ma'rifat. Pertanyaan adalah, bisakah kita melihat Allah, Ustadz? Tentang bisakah kita melihat Allah, para ulama berpendapat, ada 3 pendapat ulama tentang melihat Tuhan, tentang bisakah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat ulama yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Pendapat ulama yang kedua adalah Tuhan hanya bisa dilihat di akhirat. Pendapat ulama yang ketiga adalah bahwa Tuhan bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Pendapat pertama dianut oleh kaum Mu'tazilah. Diambil dari dalil Al-Quranul Karim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dijangkau oleh apapun. Pendapat yang kedua, nah ini yang paling banyak diikuti oleh umat Islam, termasuk para ulama ahlul sunnah wal jamaah, dengan dalil bahwa penduduk sorga wajahnya berseri-seri ketika mereka berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya Allah hanya bisa dilihat di akhirat, mustahil bisa dilihat di dunia ini. Kemudian pendapat yang ketiga dianut oleh golongan tasawuf, golongan sufi. Mereka berpendapat jika di dunia ini tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Tuhan, maka di akhirat juga sudah pasti tidak akan bisa melihat Allah. Bagaimanapun kita, bagaimana kita bisa melihat Allah bila kita tidak pernah melihatnya? Begitulah pendapat para sufi dari dulu sampai sekarang ini. Jamaah Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika ditanya tentang Tuhan, tentang Allah, beliau menjawab, aku tidak menyembah sesuatu yang tidak kulihat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau harus berusaha dengan sungguh-sungguh ila rabbik, untuk menemui Tuhanmu sampai engkau bertemu dengannya. Masyiral muslimin, jamaah Markas Ma'rifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan adalah dambaan setiap manusia, dan itu merupakan impian tertinggi yang selalu dicita-citakan oleh semua orang. Ketika berbicara tentang berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan, maka yang terbayang pada semua orang kita ini adalah kematian. Setelah manusia meninggal dunia, napas berhenti, barulah ada peluang berjumpa dengan Allah. Andai nanti kita tidak berjumpa dengan Allah di akhirat, orang yang tidak masuk surga, apakah bisa kita berjumpa dengan Allah? Lalu mau kemana kita? Mau balik ke dunia sudah tidak bisa. Maka jamaah Markas Ma'rifat, ayat yang kita sampaikan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa proses perjumpaan kita dengan Tuhan itu berlangsung di dunia ini, dan proses itu harus kita selesaikan di dunia ini.
sehingga di akhirat nanti kita tidak lagi mengalami kesulitan menemui Allah. Yang diperlukan kita adalah kesungguhan kita untuk semaksimal mungkin berusaha menemui Allah Subhanahu wa taala. Apabila hambaku, kata Allah, ingin menemuiku, aku pun ingin menemuinya. Dan bila ia enggan menemuiku, kata Allah, aku pun enggan menemuinya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Firman Allah dan hadis qudsi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah ingin sekali ditemui, namun terkadang hambanya kita yang lalai dari kesibukan kita sendiri. Menemui Allah, ia berjumpa dan memandang wajahnya, itulah kenikmatan yang paling tinggi yang dirasakan oleh para pecintanya. Kalau kita di dalam sholat, ini kita kiaskan. Kalau kita di dalam sholat, kita tidak bisa merasakan kehadirannya, kehadiran Allah, berarti kita belum berjumpa dengannya. Maka kita harus lebih belajar lagi sampai kita berma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Markas Ma'rifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak di doa sesudah azan itu, ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW fadilah, wasilah wal fadilah, wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maknanya, siapa yang ingin menegakkan sholat atau sembahyang ini harus terlebih dahulu menemukan wasilah. Menggantungkan rohani kita dengan rohani Rasulullah SAW, sehingga tercapailah sholat yang khusyuk, yang benar-benar sholat menjadi media untuk mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya bagi orang yang beriman. Demikian, semoga pencerahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.